Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama Abi Rafi Darajat pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi semangat untuk terus belajar, untuk terus memperkaya khazanah keilmuan kalian. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan selanjutnya untuk buku pendidikan agama Islam atau materi pendidikan agama Islam. Namun sebelum ke sana, coba Abi ingin mengajak kalian untuk mencermati, melihat terlebih dahulu beberapa gambar yang Abi sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Coba diperhatikan untuk yang pertama. Oke, sudah tampak di hadapan kalian? Ya, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua dan yang ini gambar yang ketiga. Nah, pertanyaan yang akan Abi sampaikan kepada kalian adalah proses apa yang sedang mereka semua kerjakan? Proses apa yang sedang mereka tempuh apabila kalian mencermati gambar ini? Ya, benar sekali, yaitu pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan, yang dikerjakan antara kedua mempelai, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pendidikan agama Islam materi pernikahan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah beberapa hal yang akan kita kaji khususnya di dalam bab 6 yaitu terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Adapun hal-hal yang perlu nanti kalian cermati dan apa saja target yang akan didapatkan dapat tampak dalam KD dan tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Dan di antara materi subbab yang akan kita kaji pada pembahasan pernikahan ini, di antaranya yang pertama adalah terkait dengan definisi, terkait dengan apa makna daripada pernikahan itu sendiri atau munakahat di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah dalil terkait dengan pernikahan itu sendiri. Artinya dasar, syariat atau perintah terkait dengan pernikahan itu sendiri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Atau mungkin diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ini di dalam dalil terkait dengan pernikahan. Kemudian selanjutnya adalah hukum pernikahan itu sendiri. Bagaimana bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah tapi sudah memiliki gharizah atau keinginan syahwat nafsu yang telah tinggi, namun secara finansial, secara ekonomi dia belum mampu untuk menafkahi keluarganya. Ataukah bagi mereka yang sudah secara finansial mumpuni, dia memiliki gharizah atau nafsu yang sudah tinggi untuk menikah dan dia sanggup untuk menafkahi keluarganya, nah maka letaknya ada di mana status hukum pernikahan dari orang tersebut. Dan kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas dalam pembahasan pernikahan ini adalah bagaimana rukun dan bagaimana syarat yang harus terpenuhi, yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Namun insya Allah pada materi ini kita akan batasi pembahasan mulai dari definisi, kemudian yang kedua adalah dalil pernikahan, dan yang terakhir kita batasi sampai hukum pernikahan itu sendiri. Adapun rukun dan syarat pernikahan insya Allah kita akan bahas, insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, we will talk about this first. Kita akan mendiskusikan terkait dengan definisi pernikahan. Baik, apakah ada yang sudah mengetahui apa definisi atau makna daripada pernikahan itu sendiri? Oke, baik. Pasti kalian semua memiliki definisi penafsiran yang bermacam-macam terkait dengan makna daripada pernikahan itu sendiri. Namun apabila kita lihat makna daripada pernikahan itu sendiri, maka kita akan bagi bahwa pernikahan itu maknanya dapat kita tinjau baik secara etimologi ataupun secara terminologi. Nah, etimologi atau dalam arti lain secara bahasa, dan yang kedua adalah secara terminologi atau secara istilah. Dan nanti dalil pernikahan kita akan kaji baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dan yang terakhir adalah hukum pernikahan. Ada 5 hukum dalam pernikahan yang paling tidak kalian harus ketahui secara keseluruhan.
Nah, baik. Adapun makna daripada pernikahan itu sendiri atau munakahat. Jika kita cermati dan kita lihat dalam pembahasan ini, maka munakahat atau pernikahan secara etimologi dapat didefinisikan, dapat diartikan sebagai atau asal daripada pernikahan itu sendiri berasal dari kata nakaha atau nikah yang memiliki makna ad-dhammu, berkumpul secara bahasa, atau al-jam'u, yaitu bersatu. Artinya secara bahasa atau etimologi, pernikahan itu memiliki makna yaitu ad-dhammu, berkumpul, atau yang kedua adalah al-jam'u, yaitu bersatu, yaitu mengumpulkan dua insan yang berbeda, mengumpulkan dua insan yang memiliki watak yang berbeda, dan mempersatukan antara dua insan yang mungkin memiliki karakteristik berbeda, memiliki muasal daerah yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Nah, ini apabila kita artikan secara bahasa, maka munakahat memiliki makna atau pernikahan memiliki makna secara bahasa adalah ad-dhamm, berkumpul atau bersatu. Sedangkan secara terminologi, pernikahan itu sendiri memiliki makna sebuah akad yang membolehkan seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, itu untuk berkumpul. Dalam hal ini adalah berhubungan intim, ya, atau berhubungan badan, hanya dengan kalimat ankahtuka wa zawwajtuka. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan ini hakikatnya adalah ikatan yang dibangun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya dengan kalimat ankahtuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Nah, jadi hanya dengan kalimat ankahtuka wa zawwajtuka, maka seorang laki-laki ini sudah dapat secara halal secara syariat untuk menggauli istrinya. Nah, oleh karenanya secara terminologi atau secara istilah, pernikahan atau munakahat itu memiliki arti suatu akad yang memperbolehkan secara halal adanya hubungan antara laki-laki dengan wanita dengan wasilah kalimat aku nikahkan engkau atau aku kawinkan engkau. Nah, ini yang dimaknai dengan pernikahan itu sendiri. Nah, oleh karenanya pernikahan ini adalah suatu hubungan, suatu ikatan yang berat tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan tadi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian seorang laki-laki ketika telah halal untuk dapat meniduri istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengikat laki-laki ini dengan ikatan yang cukup kuat. Nah, inilah definisi munakahat atau pernikahan secara etimologi dan terminologi. Adapun definisi munakahat atau pernikahan itu sendiri secara undang-undang, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal pertama, maka disebutkan yang disebut dengan munakahat atau pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang pria, yaitu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau secara istilah di dalam Islam itu yang biasa kita kenal dengan sakinah, mawaddah warahmah, yaitu untuk membina rumah tangga untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, menjadi rumah tangga yang mawaddah, dan menjadi rumah tangga yang warahmah. Nah, ini definisi yang dapat kita ambil dari makna pernikahan itu sendiri, baik secara etimologi ataupun secara terminologi. Baik, masih semangat ya untuk terus melanjutkan materi kita. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dan terus dapat fokus untuk mengkaji pembahasan yang kita akan terus kaji sampai akhir nanti. Baik, selanjutnya dalil. Bagaimanakah tentang dalil? Ya, ataukah mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan tentang perintah untuk menikah? Apakah boleh seorang pria ataupun seorang wanita untuk menyendiri membujang sepanjang hayatnya, ya? Ataukah memang
Ada seseorang yang tidak ingin menikah, enggan untuk menikah karena ingin fokus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita telisik firman Allah Subhanahu wa taala terkait dalil pernikahan itu sendiri yang menguatkan bahwa bagi mereka yang telah mampu siap secara lahir dan batin, maka boleh baginya, bahkan diwajibkan baginya untuk menikah. Yang pertama adalah mari kita melihat surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini ayat yang pertama di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan, memerintahkan kepada umat manusia bahwa di antara tanda-tanda yang Allah beri kepada umat manusia yaitu Allah menciptakan kita semuanya berpasang-pasangan. Artinya ada anjuran kita untuk hidup tidak membujang sepanjang kehidupan kita. Karena tujuan mengapa seseorang itu harus menikah adalah diantaranya agar mereka dapat hidup secara tentram, agar mereka dapat hidup secara nyaman. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Maka di dalam surat Ar-Rum ini, maka Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri, yaitu dalam arti laki-laki dan perempuan, itu untuk dapat dinikahi, agar kita cenderung merasa tentram. Artinya, di antara tujuan daripada pernikahan itu sendiri untuk dilakukan adalah agar Allah memberikan ketentraman kepada kita. Maka apabila ada seseorang yang telah menikah namun tidak menghadirkan ketentraman dalam hidupnya, maka inilah yang menjadi tanda tanya yang paling besar. Artinya bisa jadi pernikahan yang dilangsungkan itu ada beberapa hal-hal yang tidak diperhatikan, atau ada beberapa hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dalil yang pertama yang menguatkan perintah untuk menikah. Kemudian yang kedua, mari kita melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. Coba perhatikan. Di dalam ayat ini, dalam surat An-Nur ayat 32, Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Hal ini dengan tujuan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaya, menjadikan kita orang yang kaya. Kaya tidak secara harta, melainkan kaya pada hal-hal yang lain. Maka di sini disebutkan wa ankihul ayyama minkum wassalihin. Maka di antara yang Allah tekankan di sini ada kalimat as-salihin. Maka carilah apabila kalian ingin mencari pasangan, carilah yang saleh, carilah yang baik, carilah yang secara ibadah itu baik. Karena apabila ibadah ini telah terjaga, maka janji yang Allah akan berikan di dalam ayat ini diantaranya adalah yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Seandainya kedua mempelai laki-laki dan perempuan itu menikah, tapi dia tidak memiliki apa-apa, artinya menikah dalam kondisi sama-sama nol, tidak memiliki modal, maka kelak Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekayaan kepada mereka. Allah yang akan mencukupkan semua nikmat dan rezeki mereka. Nah, artinya tidak termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang khawatir apabila menikah takut untuk tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau khawatir ketika nanti menikah khawatir tidak dapat menafkahi anak-anaknya. Nah, oleh karenanya ini perintah yang kedua di dalam surat An-Nur ayat 32 terkait dengan dalil perintah pernikahan. Artinya sekali lagi di dalam surat An-Nur ini menegaskan bahwa dengan menikah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekayaan. Atau dalam arti lain, dengan menikah Allah Subhanahu wa taala akan memperbesar, memperluas pintu rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah dalil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka dari dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nabi besar Muhammad SAW disebutkan bahwa jika seseorang itu menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan agama. Artinya berbeda antara orang yang menikah dengan orang yang hidup membujang. Maka orang yang hidup membujang atau sendiri, maka secara agama, kesempurnaan agama dia hanya mendapatkan 50%. Namun bagi mereka yang telah menyempurnakan dengan menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan sesempurna-sempurnanya agama mereka. Sehingga antara ibadahnya orang yang single dengan ibadahnya orang yang telah menikah pastinya berbeda. Artinya orang yang single mungkin bisa jadi pahalanya itu hanya mendapatkan satu pahala, tapi berbeda dengan orang yang telah menikah. Karena ketika dengan menikah, dia mungkin bisa melakukan sholat berdua dengan istrinya secara berjamaah. Maka pahalanya bisa 27 derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beribadah hanya sendiri saja dan belum menikah. Nah, inilah beberapa dalil yang menekankan, yang menegaskan tentang perintah untuk menikah dan larangan untuk membujang. Nah, selanjutnya lantas menjadi pertanyaan, lantas bagaimana bagi saya yang belum mampu untuk menikah atau belum berani untuk menikah? Atau saya sudah berani untuk menikah dan saya sudah mapan untuk menikah, tapi saya masih ragu-ragu. Nah, atau bagaimana hukumnya? Saya ingin sekali menikah, tapi saya belum punya pekerjaan. Saya ingin sekali menikah, tapi saya adalah orangnya temperamen. Khawatir ketika saya menikah, justru nanti saya akan menyakiti istri saya. Nah, oleh karenanya, mari kita telisik pada poin ketiga terkait dengan hukum pernikahan itu sendiri. Maka, pernikahan ini adalah ikatan yang berat. Maka pernikahan ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait hukum daripada pernikahan itu sendiri, maka para ulama membagi hukumnya ke dalam 5 hukum. Maka hukum yang pertama adalah bahwa menikah itu bersifat wajib. Yaitu apabila kategori wajib ini adalah apabila nafsu kita telah mendesak, kita telah mampu menikah, kita telah memiliki pekerjaan, kita telah memiliki penghasilan. Namun apabila kita tidak menikah, maka kita akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama atau dapat terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka dalam konteks seperti ini, maka wajib hukumnya bagi seseorang untuk menikah. Lantas yang kedua adalah nikah bersifat sunnah atau hukumnya sunnah. Bagi siapa yang sunnah untuk menikah? Yaitu bagi mereka yang telah mampu untuk memberi mahar, memberi nafkah kepada calon istri, ya, memberi kebutuhan-kebutuhan untuk istrinya. Akan tetapi seandainya dia tidak menikah, maka dia masih mampu untuk menahan hawa nafsunya sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, maka dalam konteks ini, dalam tahapan ini, pernikahan hukumnya menjadi sunnah. Dan yang ketiga adalah mubah. Nah, artinya pernikahan bisa menjadi mubah hukumnya. Yaitu apa? Apabila seseorang itu ingin melakukan pernikahan, tapi baru hanya punya keinginan saja untuk menikah, ya, walaupun dia belum begitu mendesak untuk menikah. Nah, maka artinya seseorang itu ingin menikah, tapi keinginan menikahnya itu belum mendesak. Ya, walaupun dia sudah memiliki sesuatu, ya, memiliki penghasilan, ya, apabila akan menikah, maka dalam konteks seperti ini, maka pernikahan yang dilaksanakan itu hukumnya mubah atau boleh, ya, ataupun ketika belum akan menikah ya tidak apa-apa, ya, boleh juga. Nah, ini hukum yang ketiga yaitu mubah. Adapun hukum yang keempat selanjutnya adalah makruh. Nah, makruh ini adalah dibenci. Artinya pernikahan ini apabila dilaksanakan ya berpotensi menghadirkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Apabila seseorang itu belum mampu melakukan pernikahan, artinya dia belum siap untuk berumah tangga. Ya, dia penghasilan mungkin masih pas-pasan, penghasilan bahkan mungkin belum punya, tapi dia masih dapat, kalau tidak menikah masih dapat mengendalikan hawa nafsunya. Maka dalam konteks seperti ini, apabila seseorang itu belum mampu melakukan pernikahan, katakan belum cukup matang untuk menikah, ya, dia bisa mengendalikan hawa nafsu, dia belum memiliki penghasilan yang tetap, tapi dia ingin menikah, maka dalam konteks yang seperti ini, pernikahan ini bisa menjadi makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah pernikahan yang haram.
Nah, artinya ketika haram ya apabila ini dilaksanakan ya maka kita akan berdampak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu apabila seseorang itu nafsunya itu sangat mendesak, namun dia belum bisa menafkahi istrinya, atau bahkan ketika menikah nanti dia akan menganiaya istrinya, menyakiti istrinya, atau menelantarkan anak dan istrinya. Maka dalam konteks yang seperti ini maka hukum pernikahan itu menjadi haram, tidak diperkenankan oleh syariat agama. Nah, inilah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi daripada pernikahan. Kemudian yang kedua adalah hukum pernikahan itu sendiri seperti apa, dan dalil-dalil yang menjelaskan terkait dengan anjuran untuk menikah itu apa saja. Nah, mudah-mudahan materi yang Abi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa menjadikan materi ini sebagai bahan referensi pengetahuan kalian untuk terus menggali ilmu-ilmu pengetahuan terkait permasalahan pernikahan. Demikian materi ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat, terus termotivasi. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam kesehatan dan dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat Abi sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.